Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akar persamaan nonlinier bersama dengan saya, Noviana Wulandari 183100100. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan menggunakan suatu software atau aplikasi yang tentunya akan memudahkan kita dan tentunya juga akan menghemat waktu dalam kita mencari akar persamaan nonlinear tersebut. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan belajar mengenai pengertian dari akar persamaan nonlinear. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam akar persamaan nonlinear atau macam-macam metode untuk penyelesaian akar persamaan nonlinear. Selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan software atau aplikasi menggunakan metode Newton-Raphson. Terus selanjutnya kita akan menuju ke penggunaan software atau aplikasinya. Langsung saja ya, akar persamaan nonlinear adalah akar persamaan yang dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear, sehingga persamaan linear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu, jadi pangkatnya selain satu, dan persamaan yang memiliki produk dua variabel. Akar persamaan nonlinear dapat diartikan juga secara analitik maupun numerik. Akar yang didapat secara analitik disebut solusi eksak, sedangkan akar yang didapat secara numerik disebut solusi pendekatan. Kenapa? Karena akar ini mengandung error komputasi. Apa sih itu error komputasi? Jadi error komputasi itu adalah perbedaan antara solusi numerik dengan solusi analitik. Perhitungan secara numerik digunakan jika solusi persamaan nonlinear sulit untuk didapatkan atau ditemukan menggunakan cara yang analitik. Lalu selanjutnya, contoh sederhana dari penentuan akar persamaan nonlinear adalah dengan penentuan akar kuadrat. Secara analitik, penentuan akar kuadrat dapat menggunakan rumus ABC. Jika kalian lupa rumus ABC apa, bisa kalian buka lagi buku kalian sewaktu masih sekolah SMA. Namun untuk masalah yang lebih rumit, kita dapat menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan atau mencari akar persamaan nonlinear tersebut. Contoh dari persamaan nonlinear yang sulit ditemukan menggunakan cara analitik adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu yang A, fx sama dengan 1 min 2e pangkat negatif t ditambah dengan e pangkat negatif 2t min 0,5 sama dengan 0. Jika kita menggunakan rumus ABC atau cara analitik, maka akan susah. Sehingga kita menggunakan suatu metode yang dapat memudahkan kita. Nah, nanti kita juga akan menggunakan software yang tentunya juga akan menyingkat waktu dalam mencari persamaan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada x, e pangkat negatif x ditambah 1 sama dengan 0. Dan selanjutnya juga ada fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 20 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita akan belajar macam-macam metode pada akar persamaan nonlinear. Yang pertama ada metode tertutup, dan selanjutnya ada metode terbuka. Metode tertutup. Apa sih itu metode tertutup? Jadi metode tertutup atau pencarian akar persamaan nonlinear dengan menggunakan metode tertutup atau bracketing method dilakukan dengan cara mencari akar yang berada pada selang tertentu, sehingga hasilnya akan lebih dapat dipastikan atau hasilnya itu nanti akan konvergen ke akar atau memusat ke akar.
Nah, metode tertutup itu antara lain ada metode tabulasi, metode setengah interval, dan metode regular-valsi. Selanjutnya ada juga metode terbuka. Apa sih itu metode terbuka? Metode terbuka yaitu metode tidak memerlukan selang A, B, yaitu tidak memerlukan selang tertentu untuk mengurung akar. Metode ini hanya memerlukan tebakan awal. Selanjutnya, dengan menggunakan prosedur iterasi, kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Jadi dengan metode terbuka ini kita akan mencari akar barunya dengan menggunakan tebakan di awal. Pada setiap iterasi, hampiran akar yang lama dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati konvergen atau divergen. Jadi untuk metode terbuka ini, akar barunya itu bisa saja konvergen memusat pada akar atau divergen menyebar atau menjauhi akar. Sehingga metode terbuka tidak selalu berhasil dalam menemukan akar, berbeda dengan metode tertutup tadi yang selalu konvergen atau memusat di akar, sedangkan metode terbuka ini tidak pasti konvergen, jadi bisa konvergen atau divergen. Antara lain metode terbuka yaitu ada metode Newton-Raphson yang akan kita bahas nanti, lalu ada metode iterasi titik tetap, dan selanjutnya ada metode sekant. Kita masuk ke metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan atau pencarian akar suatu fungsi dengan menggunakan tebakan di awal. Nih, saya bacakan. Metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan atau pencarian suatu akar yang menggunakan pendekatan di awal. Yang tadi karena metode Newton-Raphson merupakan bagian dari metode terbuka sehingga menggunakan tebakan satu titik di awal untuk mencari akar yang baru. Bentuk umumnya dari akar Newton-Raphson adalah sebagai berikut, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi f xn per f aksen xn. Jadi kita nanti akan mencari f aksen atau turunannya terlebih dahulu dari persamaan. Selanjutnya yaitu contoh soal fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat, dan yang kedua yaitu fx sama dengan e pangkat x plus 3x kuadrat min 2, yang dimana contoh soal nomor 1 nanti kita akan menggunakan software aplikasi MATLAB, dan yang kedua kita akan menggunakan software atau aplikasi numerical methods yang akan memudahkan kita untuk mencari akar persamaan nonlinear tersebut. Langsung saja. Selanjutnya kalian bisa gunakan aplikasi atau software yang bisa kalian download di mobile kalian atau bisa kalian digunakan di PC kalian yang bernama MATLAB, di mana software atau aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk mencari akar persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Tidak hanya dengan metode Newton-Raphson sendiri, kita juga bisa menggunakan metode-metode yang lainnya, di mana software atau aplikasi ini menggunakan atau membutuhkan sintaks atau kode yang bisa kalian salin dari internet. Kalian bisa cari kode atau sintaks tersebut di internet, lalu setelah itu bisa kalian salin dan masukkan di files. Kalian ini pencet files, lalu bisa kalian klik tanda tambah, lalu create file. Setelah itu kalian paste atau tempelkan file yang telah kalian salin tadi. Karena saya sudah mempunyai sintaksnya, jadi langsung saja. Seperti ini sintaksnya. Lalu kita klik tombol yang hijau ini dan akan muncul seperti ini. Lalu kalian masukkan persamaan nilainya. Persamaannya yaitu sudah saya tuliskan di soal sebelumnya tadi, yaitu E pangkat X dikurangi
dikurangi dengan 5 dikali pakainya bintang dikali X pangkat 2. Seperti ini. Lalu masukkan titik awalnya. Saya menggunakan titik awalnya yaitu 0. Setelah itu kita masukkan galet. Galet yaitu akurasinya. Kita menggunakan 4 angka di belakang koma yaitu 0,0001. Seperti ini. Lalu kita ketemu akarnya. Ini merupakan tabelnya dengan error 0,0001 tadi. Kita temukan akarnya, yaitu akarnya pada 0,18808. Ini adalah hasil perhitungan menggunakan MATLAB dengan metode Newton-Raphson. Jadi kalian langkah pertama yang bisa kalian lakukan itu mencari sintaksnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian copy sintaksnya, kalian salin dan kalian tempel pada MATLAB aplikasi ini pada file study, dan bisa kalian create file karena saya sudah mempunyai sintaknya. Jadi langsung saja tadi saya praktekkan. Seperti itu menggunakan aplikasi atau software MATLAB, dan kita bakal ketemu akarnya yaitu 0,18808 dengan waktu yang sangat singkat. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan satu aplikasi, di mana aplikasi ini tentunya juga akan memudahkan kita dan tentunya juga akan menghemat waktu untuk menghitung metode Newton-Raphson. Karena jika kita menggunakan cara yang manual, maka cukup memakan waktu yang lama. Aplikasi ini dapat kalian download di mobile kalian masing-masing yang bernama Numerical Methods, di mana aplikasi ini tidak hanya untuk menyelesaikan persamaan nonlinear, akar persamaan nonlinear saja, tapi aplikasi ini juga menyajikan untuk matrix operation atau operasi matriks, lalu ada curve fitting yaitu untuk perpotongan kurva, ada numerical integration atau integrasi numerik, dan juga root finding untuk menemukan akar persamaan. Lalu kita akan pilih yang root finding karena kita akan membahas tentang akar persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Pada menu root finding kita temukan 3 penyelesaian juga, yaitu ada bisection, secant, dan Newton-Raphson. Kita akan menggunakan yang Newton-Raphson. Lalu kita temukan menu seperti ini, yaitu ada enter the equation atau masukkan persamaannya. Selanjutnya ada enter the derivative atau masukkan turunannya. Turunan dari persamaan yang tadi kalian masukkan ya. Jika kalian lupa akan menghitung turunannya, kalian bisa buka-buka lagi buku kalian waktu kalian SMA. Selanjutnya yaitu ada variable to be found, yaitu variabel yang dapat ditemukan. Kita nanti akan menemukan variabel X. Ada accuracy desired, yaitu untuk akurasi yang diinginkan. Kesalahan errornya tuh kita mau hingga 0, berapa. Kita nanti akan pakai 4 angka di belakang koma, yaitu 0,0001. Lalu ada initial guess atau tebakan awalnya. Sudah dijelaskan tadi, jika metode Newton-Raphson menggunakan satu titik awal atau menggunakan satu tebakan titik di awal. Nanti kita masukkan, kita tebakan awalnya berapa, bisa 0, bisa negatif 1, bisa 1, dan seterusnya. Lalu ada max iteration atau iterasi maksimal. Kita mau masukkan berapa sih iterasinya? Maksimalnya kita mau sampai berapa iterasinya? Langsung saja kita praktekkan. Kita masukkan persamaannya yang tadi sudah ditulis di soal ya, di awal ada E pangkat X ditambah dengan 3
X kuadrat, kita gunakan 3 kali X pangkat 2 ya. Di bintang 3 kali X pangkat 2 dikurangi 2. Ini persamaannya. Lalu kita masukkan turunannya. Turunannya yaitu E pangkat X ditambah dengan 6X. Berarti 6 dikali X seperti ini. Lalu variabel to be found, variabel yang akan ditemukan yaitu X. Kita masukkan akurasinya yang diinginkan. Tadi kita pakai 4 angka di belakang koma ya, jadi 0,0001 seperti ini. Berikutnya ada initial guess atau tebakan awalnya. Kita tebakan awalnya pakai 0. Kita gunakan 0. Kalau kalian menggunakan negatif 1 juga boleh, 1 juga boleh, tapi saya menggunakan 0. Berikutnya ada maximal iteration atau iterasi maksimal. Iterasi maksimalnya saya tuliskan 15 sampai iterasi ke-15. Nanti kita temukan, kita calculate. Ini tunggu. Maka kita temukan akarnya yaitu 0,4071 sekian. Kita mengambil 4 angka saja di belakang koma. Akarnya itu ya, 0,4071. Kita juga dapat mengetahui kurvanya. Iterasinya seperti ini, ternyata hingga iterasi 6. Kita tadi menebaknya sampai maksimal iterasi 15, padahal hanya sampai iterasi 6. Seperti ini. Sudah kita temukan ya akarnya. Jadi cukup simpel sekali dan cukup mudah sekali, dan tentunya juga cukup menghemat waktu menggunakan aplikasi ini untuk menemukan akar persamaan nonlinear. Jadi mungkin kalau kita menggunakan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama, tapi dengan aplikasi ini kita akan sangat-sangat menghemat waktu. Kita temukan root atau akarnya yaitu 0,4071 sekian. Dan akhirnya setelah kita belajar penggunaan software dan aplikasi tadi, juga mengulas tentang metode Newton-Raphson. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.